Banyak orang yang cuma bangun, tapi gak jago ngitung. Kira-kira apa sih penyebabnya? Ya, salah satunya karena tidak bisa menghitung RAB atau memproyeksikan kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan dalam membangun proyek tersebut. Maka dari itu, aku, Nashwa Kenita Zahra, di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung RAB yang benar tapi juga simpel. Yuk langsung ke videonya. Baik, jadi di sini merupakan Excel yang akan kita gunakan dalam menghitung RAB itu sendiri. Di sini ada sheets volume, DUBA, A atau ASP, ANT, DA, RUBA, TKDN, RAB. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung volumenya sendiri. Nah, volume ini kita dapatkan dari mana sih? Kita dapatkan dari DED, proyek yang akan kita kerjakan. Nah, karena di sini saya menggunakan rumah susun, sehingga DED-nya itu yaitu DED rumah susun itu sendiri. Di sini lengkap ada DED struktur, arsitektur, dan juga MEP. Sini saya akan mencontohkan 5 pekerjaan saja, diantaranya yaitu ada pekerjaan pembersihan pengupasan permukaan tanah, pengukuran dan pemasangan bau plank, pemasangan pagar proyek, pengadaan direksi kit, dan juga pengadaan gudang bahan. Nah, cara menghitung volumenya itu bagaimana sih? Cara menghitung volumenya itu tergantung dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya nih, pekerjaan pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Di sini di DED kita lihat kira-kira yang berhubungan dengan itu tuh apa sih? Nah, kalau di sini saya menggunakan site plan-nya. Oke, jadi kita cari di mana sih DED dari site plan. Oke. Oke, jadi ini. Nah, di sini itu ada ukurannya masing-masing. Jadi panjangnya itu berapa dan lebarnya itu berapa. Kalau misalnya sudah, nanti panjang lebar tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Jadi panjangnya itu kalau di sini 66,67 meter dan lebarnya itu 24,75 meter. Nanti ada nih total volumenya itu berapa. Oh, ternyata volumenya itu ada di 1650,083 meter persegi. Dan begitu juga untuk pekerjaan yang lain. Akan tetapi notes-nya di sini adalah perhitungan volume ini disesuaikan kembali dengan item pekerjaannya. Dan itu berpengaruh juga ke satuannya. Misalnya untuk pembesian. Nah, pembesian ini biasanya menggunakan satuan kilogram, maka di situ digunakan satuan kilogram. Beda halnya dengan pekerjaan pembersihan tanah, di sini menggunakan satuan meter persegi. Karena apa? Karena rumus dari volumenya itu sendiri panjang kali lebar. Kalau misalnya volumenya itu sudah, nanti kita ganti ke sheets DUBA. DUBA ini apa sih? DUBA adalah daftar harga upah atau bahan atau alat yang digunakan. Nah, dapat DUBA-nya ini dari mana? Dapat DUBA itu tergantung dari lokasi pekerjaan masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan proyek rumah susun yang ada di Kota Semarang, sehingga harga upah barang yang digunakan itu referensinya dari Mas Petruk. Jadi nanti tinggal dicari Mas Petruk, lalu kita pilih ke harga satuan dasar. Misalnya nih di bahan, di sini ada bahan, upah dan juga alat. Misalnya nih saya akan mencari bahannya dulu. Sebelumnya kita pilih lokasinya. Lokasinya karena di sini saya Kota Semarang, jadi pilih Kota Semarang. Kalau udah, misal saya mau nyari harga pasir. Nah, di sini ada banyak nih. Ada satuannya yang meter kubik, ada kilogram dan lain sebagainya. Dan di sini pun juga detailnya beda-beda. Ada pasir agak kasar, pasir beton dan lain sebagainya. Ini nanti disesuaikan dengan outline spec atau spesifikasi teknis yang masing-masing digunakan. Nah, kalau sudah, nanti kita masukkan ke dalam sheets ini. Di sini saya plotting berdasarkan harganya masing-masing, yaitu ada harga upah, barang,
dan juga ada harga alat. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, Oke, kalau sudah ke sheets DUBA, kita beralih ke sheets AHSP. Jadi AHSP itu apa sih? AHSP merupakan analisa harga satuan pekerjaan. Dan di sini itu ada banyak sekali harga satuan yang digunakan ataupun referensinya itu juga banyak. Nah, tapi harga satuan yang digunakan di sini merupakan harga satuan berdasarkan dari volume yang telah dihitung oleh teman-teman masing-masing. Jadi misalnya nih, di sini saya menggunakan pekerjaan pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Di ASP, saya juga menggunakan pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Dan di sini nanti koefisien harga satuan jumlah harganya itu dimasukkan masing-masing. Nah, itu dapatnya dari mana? Kalau harga satuan ini dapatnya dari DUBA itu tadi ya teman-teman, dengan rumus VLOOKUP. Ini jadi VLOOKUP, terus ini kolomnya berapa, lalu selanjutnya referensinya itu di mana, jumlah kolomnya berapa, dan ditambahin rumus false. Tapi kalau koefisien ini tuh dari PUPR ataupun Cipta Karya. Nah, nanti teman-teman bisa browse di Google, misalnya nih AHSP CK 2026. Nah, ini di sini nanti ada banyak. Teman-teman cari aja sendiri karena di situ yang akan digunakan pedoman bagi teman-teman untuk menentukan ASP. Nah, kalau ASP udah selesai, beralih ke ANT. ANT ini apa sih? ANT merupakan analisa harga satuan pekerjaan. Di sini ada banyak ya, ada uraian, kode, satuan, volume, harga, dan juga total harga. Dan masing-masing dari kolomnya ini nanti akan digunakan rumus VLOOKUP. Untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan volume ini nanti. Seperti ini menggunakan VLOOKUP, ini juga VLOOKUP semuanya. Dan ini itu VLOOKUP-nya beda-beda. Kalau ini itu dari volume, kalau ini dari DUBA, ini dari volume, dan lain sebagainya. Kalau sudah, nanti ditentukan daftar harganya, daftar analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ini dari mana? Ini itu dari AHSP yang telah dihitung. Jadi kan ini tadi kan udah dihitung ya teman-teman. Misalnya nih, pekerjaan pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Di sini kan ada totalannya ya, jumlah harga satuan pekerjaannya berapa. Oh, ternyata untuk pekerjaan ini tuh 8.100. Nah, maka dari itu kita langsung gunakan rumus VLOOKUP, lalu kita linkkan ke pekerjaan ini karena kita ninjaunya itu di pekerjaan ini. Selanjutnya tinggal di enter, nanti sudah keluar. Dan ini itu untuk semua item pekerjaan ya, dari lantai 1 sampai dengan lantai 3, mulai dari struktur sampai ars sampai MEP. Kalau sudah di RUBA itu apa sih? Rekapitulasi kebutuhan upah atau bahan atau alat yang digunakan. Di sini ada uraian pekerjaan, satuan, volume teoritis, volume, harga satuan, jumlah harga, dan juga keterangan. Sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini untuk satuannya VLOOKUP. Volume teoritisnya ini juga volumenya maksud saya. Ini juga, terus VLOOKUP-nya juga, terus jumlah harganya itu hasil pengalian dari volume dikalikan harga satuan. Nah, untuk volume teoritis ini sendiri menggunakan rumus SUMIF. SUMIF-nya itu kita linkkan ke ANT di sini. Nah, ini SUMIF. Jadi SUMIF itu fungsinya untuk mengetahui kira-kira
item pekerja di sini itu volume totalnya berapa sih yang digunakan dalam pekerjaan ini ataupun dalam proyek ini. Jadi biar semuanya itu langsung kerangkum jadi satu, karena rekapitulasi ini tuh nanti base-nya dari DUBA. Seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah, nanti kita lanjut ke TKDN. Jadi TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Sini itu sebenarnya untuk mengetahui apakah produk yang kita gunakan itu terstandar SNI dan memang sudah diresmikan oleh pemerintah atau belum, seperti itu. Nah, langkah yang terakhir yaitu RAB. Jadi, kalau kita sudah melalui langkah-langkah sebelumnya, dari volume sampai dengan TKDN, barulah kita bisa menyimpulkan RAB yang memang kita gunakan dalam proyek tersebut itu berapa. Misalnya di sini rencana anggaran biaya untuk proyek saya yaitu rumah susun prototipe TK Jati 36 lantai di Kota Semarang itu berapa sih? Mulai dari uraian pekerjaan, spektek, kode analisa, volume satuan, harga satuan, dan juga jumlah harga. Sama seperti sebelumnya juga, kita gunakan rumus VLOOKUP. Ini mulai dari uraian pekerjaan pun sudah menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu untuk spekteknya itu kita base-nya dari spektek yang memang kita gunakan ya. Di sini saya ada contoh, memang ini spektek yang saya gunakan untuk proyek saya. Ada struktur, MEP, R, sanitari. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Kode analisa ini dari DA. Dari sini. Nah, DA ini dari mana? DA ini nanti dari ASP ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah volume itu dari volume, sheets volume, lalu satuan, harga satuan itu dari DA, dan jumlah harga itu dari hasil pengalian volume dikalikan harga satuan. Nah, ingat ya teman-teman, jadi nanti di RAB ini jumlahnya itu harus sama dengan ANT dan harus sama dengan RUBA. Ini. Jadi bisa dilihat ya di sini di RAB saya itu 29.974.794.796.066 rupiah. Dan di sini di RUBA itu sama ya 29.974.458.79666. Ini sama. Di ANT pun juga begitu. 29.974.458.79666. Nah, kalau misalnya belum selaras bagaimana? Harus diselaraskan ya teman-teman. Walaupun beda satu angka pun, kayak misalnya ini di rupiahnya ini tidak boleh ya. Jadi memang harus benar-benar sama. Kenapa? Karena ini nanti kalau misalnya tidak sama berarti memang ada kesalahan dalam perhitungannya teman-teman. Misalnya di ANT, oh ternyata ada yang kedobel ataupun memang ada yang belum masuk. Begitu juga di RUBA, oh ternyata ada beberapa alat, bahan ataupun upah yang tidak digunakan. Makanya di sini nggak balance nih dengan RAB dan juga ANT. Nah itu yang harus ditinjau lagi. Mana sih sebenarnya kesalahan-kesalahan yang menyebabkan harga antara RAB, RUBA dan juga ANT-nya itu tidak sama. Kalau kita sudah sampai tahap terakhir yaitu di RAB, nah maka dari itu sudah selesailah rangkaian kita dalam menghitung rencana anggaran biaya. Memang sekilas terlihat agak rumit ya teman-teman, tapi aslinya itu gampang dan juga simple gitu. Ini tuh agak terlihat rumit karena memang banyak item pekerjaannya. Kalau misalnya teman-teman mau menghitung rumah 1 lantai, 2 lantai, itu nanti pasti akan lebih sedikit item pekerjaannya dan mudah diaplikasikan sendiri.
Oke, baik. Jadi itu tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung rencana anggaran biaya yang mudah dan juga simpel. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk konten-konten kedepannya. Dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.